kita juga bisa jadi lebih baik dong, seperti itu. Ini yang pertama teman-teman, betapa Allah itu dan Islam itu sangat concern terhadap manajemen waktu. Artinya seharusnya tadi disiplin itu menjadi ciri khas orang beriman. Maka kalau teman-teman itu sebagai seorang muslim tapi tidak menunjukkan sikap disiplin, berarti ada yang salah dengan dirinya. Karena sholat aja ada waktunya ya teman-teman. Nggak bisa, aduh ntar dah. Nah itu kalau sholatnya aja udah nggak disiplin, apalagi yang lain gitu. Tuh. Nah, kenapa sih kemudian manajemen waktu itu menjadi penting teman-teman? Setidaknya ada 2 alasan yang mendasari. Yang pertama, kita nggak pernah tahu kapan waktu hidup kita akan berakhir. Ya kan teman-teman, dan itu alhamdulillah banget kita nggak pernah tahu. Coba kalau kita tahu, pasti teman-teman nggak semangat kuliah di Unip, nggak semangat. Karena misalnya Adik Wahyu Adik Ina dikasih tahu, besok usia kamu usia 19,5, itu kamu udah dipanggil sama Allah. Terus kan Deina kayak mikir, ngapain aku capek-capek kuliah kalau misalnya baru semester 1 tiba-tiba Allah panggil. Daripada kayak gitu mending aku ke pesantren aja, udah ngaji aja, mau ngafin Quran doang aja, fokus beribadah sama Allah. Ngapain ngejar cita-cita kalau di usia itu aku meninggal, misalnya kayak gitu kan. Nah tapi Allah baik banget, gak dikasih tahu gitu. Biar apa? Biar kita selalu memaksimalkan waktu yang Allah berikan ini untuk melakukan hal yang terbaik. Karena kita kan pengennya akhirnya terbaik teman-teman, akhirnya pengennya husnul khotimah. Padahal akhir yang baik itu ditentukan dengan kebiasaan-kebiasaan baik kita. Nah, makanya kita berusaha untuk selalu memberikan yang terbaik di setiap detik waktu kita. Karena kita nggak pernah tahu, jangan-jangan ini adalah hari terakhir. Jangan-jangan seminar ini adalah seminar terakhir. Misalnya kayak gitu, kita nggak pernah tahu ya teman-teman. Makanya kita selalu berusaha memberikan yang terbaik. Saya kuliah di Unip, teman-teman kuliah di Unip, berikan yang terbaik di Unip. Siapa tahu ternyata teman-teman kuliah di Unip itu kuliah terakhir. Maka disitulah sejarah terakhir yang teman-teman buat gitu loh. Jadi makanya kenapa kalau kamu hidup di dunia, bayangkan kalau kamu mau hidup selama-lamanya ya teman-teman. Kalau lagi berjuang untuk dunia, aduh aku visinya masih panjang, cita-citaku begini. Tapi ingat gitu kan ya, kalau kamu lagi berjuang untuk akhirat, ingat nih besok pagi bisa jadi kita umurnya udah habis gitu ya. Jadi artinya kita ingat juga, aduh jangan-jangan ini menjadi hari yang terakhir saya. Makanya saya harus berbuat yang sebaik-baik mungkin, melakukan yang terbaik. Nah, jadi itu semacam kode dari Allah sebenarnya. Ayolah, seorang muslim tuh harusnya berusaha memastikan selalu memberikan yang terbaik di setiap detik waktunya. Selalu memastikan waktunya itu quality time gitu, waktu yang berkualitas gitu ya teman-teman. Itu yang pertama. Dan yang kedua teman-teman, setiap detik waktu kita ntar di akhirat dimintai pertanggungjawaban. Nah ini nih penting nih teman-teman. Jadi teman-teman sekarang lagi ngapain setiap detik waktunya, kan kok Allah teliti banget sih, detik-detik aja dihitung. Detik itu kalau dikumpulin jadi banyak ya teman-teman. Sehari teman-teman 5 detik aja atau 20 detik nonton Instagram yang gak bermanfaat. Kan Instagram tuh ada yang bermanfaat, ada yang enggaknya ya teman-teman. Tapi contohnya bermanfaat, lihat Instagram Mbak Biru aja. Enggak misalnya ya, jadi misalnya teman-teman lihat sesuatu yang gak bermanfaat dalam waktu 20 detik aja sehari, dikaliin aja setahun, udah berapa detik itu totalnya gitu. Makanya Allah sangat detail banget terhadap perhitungan waktu ini, karena setiap detik waktu itu bermakna ya teman-teman. Bahkan orang-orang yang meninggal itu teman-teman, udah meninggal itu, seandainya Allah kasih kesempatan hidup 1 detik aja, mereka seneng banget, mereka pengen, ya Allah seandainya dikasih kesempatan hidup sedetik aja, itu mereka seneng banget. Nah teman-teman masih hidup, kadang-kadang membiarkan detik-detik waktunya berlalu ya teman-teman. Aduh lagi gabut banget nih, nggak ngerti mau ngapain gitu ya. Tahu-tahu udah sejam, astagfirullahaladzim gitu ya. Teman-teman scroll apa gitu, astagfirullahaladzim udah 2 jam gitu kan. Aduh lagi gabut banget, nggak ngerti mau ngapain. Nah jadi bayangkan, itu teman-teman yang masih hidup karena merasa punya waktunya panjang, terus akhirnya ya membuang waktu dengan sia-sia. Padahal orang yang meninggal itu pengen banget hidup, meskipun 1 detik mereka pengen loh teman-teman. Makanya ingat, kalau teman-teman mau melakukan hal yang gak bermanfaat, ini ntar dimintain pertanggungjawaban loh sama Allah, kayak kita. Jadi sebenarnya konsep manajemen waktu itu intinya adalah kita memastikan bahwa setiap detik waktu yang kita miliki itu menjadi waktu yang bermakna teman-teman. Untuk menjadi bermakna tuh susah loh teman-teman. Berarti dia gak sekedar waktu yang berjalan aja, tapi ada sesuatu manfaat yang muncul di setiap detik waktu kita. Tuh, tentang manajemen waktu. Terus
Emang Allah itu sudah ngasih kode-kode di Al-Quran tentang ini loh, seorang muslim itu biar punya manajemen waktu yang bagus gitu ya. Al-Quran sudah memberikan banyak dorongan ya teman-teman untuk membangun sikap disiplin kita hambanya sebagai seorang muslim gitu ya. Yang pertama, di surah 4 ayat 103, teman-teman nanti bisa cek sendiri. Yang pertama, sholat telah ditentukan waktunya teman-teman. Teman-teman gak bisa feel free sholat di waktu terserah gua, gak bisa. Itu salah satunya Allah pengen agar kita itu disiplin, ada timingnya jelas. Dan teman-teman, Allah itu baik banget loh, ngasih waktu yang sangat stabil di Indonesia. Itu kayak Mbak Biru baru sadar pas Mbak Biru kuliah di Inggris, kayak ya Allah ternyata Allah tuh baik banget sama warga negara Indonesia, warga plus 62 yang kadang labil, tapi Allah baik banget gitu ya teman-teman. Kenapa? Karena waktu sholat kita itu sangat stabil teman-teman. Kan teman-teman dari zaman bayi sampai sekarang sholat subuh di Bengkulu kayaknya nggak terlalu berubah ya. Ya kira-kira jam 4 sampai jam 5-an lah ya, sekitar jam itu. Paling pagi ya paling setengah 4. Belum pernah kan di Bengkulu terjadi sholat subuh jam 1. Itu muadzinnya salah adzan biasanya ya. Nah itu. Nah jadi apa namanya? Tapi kalau di negara-negara lain, apalagi negara yang 4 musim, kayak pas Mbak Biru kuliah di Inggris kemarin, itu waktu sholatnya untuk benar-benar kita berdisiplin dengan peraturan Allah itu perlu tantangan, ada tantangan besar banget teman-teman. Jadi sebagai contoh, kayak Mbak Biru pas lagi di musim panas, itu waktu sholat subuhnya itu jam 8 pagi teman-teman. Waktu musim panas kebalik. Kalau musim panas itu waktu paginya lebih awal ya teman-teman. Jadi jam 2 pagi. Jam 2 pagi udah sholat subuh. Sedangkan kalau di musim dingin, itu waktu sholat subuh lagi musim salju gitu teman-teman, itu bisa jam 8 pagi. Karena mataharinya gak terbit-terbit. Jadi jam 8 pagi baru sholat subuh. Kebayangkan range perubahan waktu yang sangat ekstrim. Dari jam 2 pagi jadi jam 8 pagi. Itu Mbak Biru sampai bingung banget mau tidurnya jam berapa. Bayangin kalau adzan maghribnya jam 10 malam teman-teman. Adzan isyaknya jam 12 malam. Adzan subuhnya jam 2 malam. Teman-teman mau tidur jam berapa? Mau tidur ba'da maghrib? Kan gak boleh tidur ba'da maghrib. Mau tidur ba'da isya? Kan isyaknya jam 12 malam, ntar subuhnya jam 2. Tidurnya berapa jam dong? Mau tidur ba'da subuh? Kan gak recommended tidur ba'da subuh. Lalu tidurnya kapan gitu kan? Itu Mbak Biru pusing banget itu pas awal-awal pas di sana itu. Ya Allah ini gimana saya harus tidur jam berapa? Pusing banget ini, saya mau tidur aja bingung gitu ya. Karena waktu sholatnya yang berubah sangat ekstrim. Dan pernah terjadi hari ini, jadi kadang-kadang kalau lagi peralihan musim, misalnya kayak hari ini musim gugur, besok pagi udah berubah jadi musim dingin, itu berubahnya ekstrim banget teman-teman. Ya tadi waktu sholatnya misalnya hari ini adzan subuhnya masih jam 3 pagi, tiba-tiba besok pagi bergeser jadi jam 7 pagi. Itu kayak nggak apa-apa sih kalau jadi lebih siang. Kalau tiba-tiba lebih pagi, kemarin jam 7 pagi, tiba-tiba besok pagi jam 3. Waduh, itu benar-benar yang astagfirullahaladzim. Wah, udah lewat dari tadi. Pas bangun kemarin kan masih jam 7. Kita bangun jam 6 juga masih bisa sholat tahajud jam 6 pagi. Taunya besoknya kita bangun jam 6 udah mau duhur, maksudnya udah duha lewat banyak gitu kan, astagfirullah. Nah itu pernah terjadi maksudnya karena waktunya yang sangat tidak stabil. Tapi Allah baik banget. Di Indonesia mungkin Allah tahu ya, ini kayak masyarakat Indonesia, masyarakat tercinta yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala, sehingga waktu sholatnya aja dibikin sestabil itu. Udah stabil masih ditunda-tunda. Nah itu jadi masalah kan. Jadi udah disayangin tapi nggak ngerti kalau disayangin. Nah makanya kalau biar teman-teman ngerti, ntar makanya sekolah yang jauh, serius. Habis dari Unip langsung ke sekolah ke negara 4 musim. Kemana gitu, kayak salah satu tujuan dan niatnya adalah ya Allah saya ingin tadabur alam. Maksudnya ingin melihat kekuasaanmu, saya ingin bersyukur nih, semakin bersyukur tinggal di Indonesia. Itu kayak Mbak Biru kalau nggak kuliah di Inggris kemarin mungkin juga nggak ngerti. Maksudnya nggak bersyukur, kayak nganggap waktu sholat di Indonesia itu biasa aja gitu. Tapi pas Mbak Biru di sana kayak ya Allah ternyata Allah itu sayang banget sama penduduk plus 62 gitu. Ya itu yang pertama teman-teman. Jadi sholat sudah ditentukan waktunya. Itu sebagai salah satu cara Allah untuk membuat kita disiplin. Termasuk disiplin bangun pagi ya teman-teman. Itulah kenapa teman-teman kita yang non muslim, mohon maaf, kadang-kadang bangunnya siang ya teman-teman. Karena gak ada tuntutan sholat subuh. Teman-teman kan kadang terpaksa bangun pagi subuh gitu ya. Karena ada tuntutan sholat subuh. Makanya Allah kasih nilai plus pada orang yang bangun sebelum sholat subuh, tapi bangunnya dari sepertiga malam. Karena itu artinya orang ini gak sekedar melaksanakan kewajiban, tapi benar-benar menunjukkan rasa cintanya kepada Allah. Siapa yang bangun di sepertiga malam, nah itu nanti yang dapat sesuatu yang lebih dari Allah. Dan teman-teman tak kasih clue, sholat tahajud itu satu-satunya sholat sunnah yang disebut dan dimention dalam Al-Quran.
Artinya dia sholat yang sangat spesial, yang membedakan seorang muslim yang biasa dengan muslim yang eksepsional. Karena kalau teman-teman sebagai muslim biasa sholat 5 waktu ya semuanya emang wajib, kan emang harus, ya itu standar aja. Sama lah kayak teman-teman mahasiswa kuliah aja, ya itu sama, semua mahasiswa juga kuliah. Tapi kalau teman-teman berprestasi, teman-teman aktif di organisasi, itu kan jadi punya nilai plus. Sama kepada Allah juga seperti itu teman-teman. Kalau pengen punya nilai plus, bangunnya dari sepertiga malam, bangun buat sholat tahajud. Para ulama kita dari zaman dahulu ya teman-teman, salah satunya ulama yang banyak banget karyanya kayak Imam An-Nawawi, Imam Asy-Syafi'i dan sebagainya, itu memberikan tips. Salah satu waktu belajar yang paling afdal itu adalah di waktu setelah sholat tahajud. Jadi makanya kalau teman-teman, ya loh kak aku tuh gak masuk-masuk kalau belajar, bangun sholat tahajud. Sholat bangunnya nggak cuma pipis, bangun sholat tahajud, habis itu teman-teman belajar, bukan tidur lagi, belajar serius deh. Mbak Biru juga waktu itu praktekkan kayak gitu ya teman-teman sampai sekarang. Jadi belajar itu di waktu jam itu tuh, habis sholat tahajud teman-teman belajar, itu insya Allah otaknya kinclong teman-teman, belum terkontaminasi. Beda cerita habis teman-teman sholat tahajud lihat IG, lihat Twitter, nah itu namanya teman-teman mengkontaminasikan otak di pagi hari. Jadi habis sholat tahajud belajar, lihatnya buku ya teman-teman tuh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pentingnya punya perencanaan hidup. Ini ada di surah 17 ayat 78 sampai 79. Allah mention banget, penting banget seorang muslim itu punya rencana hidup. Makanya seharusnya seorang muslim itu punya mimpi ya teman-teman, punya target. Aku tuh ntar bakal gimana sih? Aku setelah lulus dari UNIP itu mau ngapain? Aku nanti habis acara ini mau ngapain? Paling enggak, kalaupun teman-teman enggak punya perencanaan hidup, teman-teman punya perencanaan harian. Hari ini mau ngapain? Punya agenda. Makanya setiap muslim itu harusnya punya agenda. Ini teman-teman kalau belum punya agenda, nah itu berarti teman-teman harus bikin agenda. Karena agenda itu menjadi ciri khas seorang muslim, agar hidupnya disiplin. Karena sholat aja diagendakan sama Allah, jam segini sholat, jam segini sholat. Teman-teman juga harus punya agenda kegiatan. Nah ini penting punya perencanaan hidup. Buat teman-teman yang belum punya target, kamu kuliah di UNIP ngapain? Ya kuliah-kuliah aja sih kak, kayak ngikutin follow the flow gitu. Ya itu namanya teman-teman belum punya perencanaan. Nah nanti teman-teman baca di surah 17 ayat 78 sampai 79, atau saya minta baca deh artinya aja. Dibaca deh, siapa ya? Tadi yang tilawah, yang qiraah tadi deh siapa deh? Atau deh moderator aja deh. Deina. Lagi bawa mushaf enggak Deina? Oh lagi di kamar, baik. Siapakah yang sedang memegang mushaf? Saya lupa belum cantumkan ayatnya nih teman-teman. Ada yang mau menjadi sukarelawan membaca artinya surah 17 ayat 78 sampai 79. Siapa nih? Dek Nisa Fitma mau coba? Ini teman-teman bisa googling loh. Ya oke. Siapa yang mau coba? Surah ke-17 deh. Surah ke-17 ayat 78 sampai 79. Silakan Deina. Ya. Ya, bagus sekali. Terima kasih banyak Dek Ina. Jadi tadi Allah mention ya, waktu-waktu abis ini ada sholat ini, waktu sholat subuh jam segini ada ini. Itu kan tentang planning ya teman-teman, bahwa jam segini ada kegiatan ini, jam segini ada kegiatan ini. Makanya seorang muslim harus punya planning yang jelas, harus punya tadi agenda ya teman-teman. Jangan sampai seorang muslim ditanyain, ntar habis seminar kamu ada kegiatan apa? Enggak ngerti nih, masih belum jelas, masih belum ngerti, nanti lihat deh ntar gitu ya. Nah itu namanya teman-teman belum jelas. Harusnya teman-teman punya agenda yang jelas. Oh iya, abis ini aku nanti ada agenda nih mau konsul sama dosen misalnya, atau mau ngerjain project di masyarakat, mau ketemu sama ketua pemuda misalnya, atau gimana gitu. Nah itu punya perencanaan yang jelas. Itu yang kedua.
Yang ketiga teman-teman, di surah Al-Asr, ini surah favorit teman-teman nih kalau sholat. Biasanya kan mahasiswa gitu ya, buru-buru sholatnya surah-surah pendek, udah pendek banget. Cari kalau nggak Al-Asr, Anas gitu ya, Al-Ikhlas. Pokoknya muter-muter aja sekitar situ, sampai malaikatnya hafal. Ini kayaknya abis ini baca Al-Asr lagi deh. Tapi lupa bahwa di Al-Asr itu surah yang favorit teman-teman baca itu, ternyata di sana itu ada pesan yang luar biasa banget gitu ya. Yang surah Al-Asr yang pendek tapi pesannya sangat bermakna gitu ya, untuk memastikan setiap waktunya bermanfaat. Bahkan Imam Asy-Syafi'i itu teman-teman pernah menyampaikan, seandainya Al-Quran itu nggak turun semuanya gitu, cuma turun satu surah yaitu surah Al-Asr aja, niscaya itu cukup untuk manusia. Kenapa? Karena di dalamnya membicarakan tentang waktu, memastikan agar setiap waktu yang diberikan Allah itu bermanfaat. Maka coba teman-teman cek, kemarin tuh Mbak Biro habis ngobrol sama teman-teman universitas, lupa lah, di Lampung ya teman-teman. Nah, jadi itu tentang produktivitas. Nah, salah satunya ini teman-teman ya, memastikan setiap waktunya bermanfaat. Jadi kalau kita lihat makna produktif itu tuh ada hasilnya nggak sih? Setiap waktu kita itu menghasilkan sesuatu nggak? Makanya penting teman-teman untuk memastikan setiap waktunya bermanfaat itu teman-teman tadi punya agenda dan punya to-do list. Nanti Mbak Biro akan tunjukkan, ini Mbak Biro contohnya misalnya, Mbak Biro bikin to-do list kayak gini ya teman-teman. Jadi kelihatan nggak sih? Soalnya pakai background ya, nggak kelihatan. Jadi kayak kegiatan hari ini ngapain aja, itu benar-benar Mbak Biro tulis. Itu salah satunya untuk memastikan bahwa waktu Mbak Biro, hari ini 24 jam nih waktu yang mau dipakai buat apa aja. Jadi kita bisa mengevaluasi waktu kita bermanfaat nggak ya sebelum tidur. Jadi teman-teman kalau sebelum tidur itu bukan stalking IG, tapi teman-teman melakukan evaluasi diri. Hari ini tadi aku udah ngapain aja. Permasalahannya adalah kalau teman-teman nggak punya to-do list di pagi hari, nggak punya agenda apa aja yang harus dikerjain hari ini, gimana mau ngevaluasi diri? Kan gitu. Teman-teman nulis diary, evaluasi diri itu bagus loh untuk menjaga kecerdasan otak kita. Itu udah ada penelitiannya ya teman-teman tentang journaling, self-reflection, journaling, membuat agenda. Itu adalah salah satu cara untuk memaintenance kecerdasan dan meningkatkan kecerdasan otak kita. Makanya orang-orang yang nulis diary, orang-orang yang punya agenda yang jelas, itu biasanya capaiannya lebih bagus. Biasanya dia kemampuan akademiknya lebih dari yang lain. Jadi makanya buat teman-teman yang belum punya agenda dan belum punya diary, punyalah itu. Karena itu menjadi sesuatu yang sangat bermakna. Mbak Biru punya loh diary dari zaman SMA gitu, masih punya. Jadi kalau Mbak Biru kayak baca-baca lagi kayak ya Allah kok bisa sih dulu kayak gini gitu ya. Maksudnya kayak suka senyum-senyum aja gitu. Ya Allah kayak gini pas Mbak Biru di Inggris. Mbak Biru punya diary-nya teman-teman. Jadi kayak one day kita perlu melakukan reflection gitu. Aku tuh dulu tahun itu ngapain aja sih? Yaitu kita jadi punya catatan ya teman-teman. Kalau nggak punya catatan ya gimana? Kita kan manusia yang mudah lupa ya teman-teman. Dan itu bermanfaat banget untuk tadi ya, evaluasi kita di masa yang akan datang ya. Kebiasaan menuliskan kegiatan kita. Kemarin ada yang nanya sama Mbak Birul, tapi saya tuh kalau menulis agenda kegiatan saya tuh kayak suka khawatir gitu, kayak aduh kalau misalnya nggak bisa mewujudkan itu, kayak aku punya agenda ini dan ini, tiba-tiba ternyata pelaksanaannya aku nggak ngelaksanain itu gimana ya Mbak? Terus aku kayak jadi nggak semangat lagi. Ya lebih mending kalau ditulis teman-teman, habis itu tahu, oh ini aku nggak bisa ngelaksanain, akhirnya bisa dilakukan besok. Kalau nggak teman-teman tulis, teman-teman akhirnya beragenda sesuai yang teman-teman inget aja. Padahal ingatan manusia itu terbatas ya teman-teman. Apalagi ingatan kita, manusia model kita gitu ya. Level Imam Asy-Syafi'i aja yang ingatannya sekuat itu, beliau itu catatannya lengkap teman-teman. Makanya kalau teman-teman gak nyatet, berarti itu levelnya udah di atas Imam Asy-Syafi'i ya teman-teman. Imam Asy-Syafi'i itu kuat banget ingatannya teman-teman. Saking kuatnya beliau itu kalau lagi baca buku, halaman sebelah kanan misalnya, saya baca buku ini gitu kan, baca buku halaman sebelah kanan, itu halaman sebelah kirinya beliau udah ngerti isinya. Teman-teman baca buku halaman kanan kiri selesai nggak ngerti tadi isinya apa gitu ya. Nah itu bedanya, makanya harus dicatat gitu ya. Belum lagi kayak Imam Asy-Syafi'i lagi perjalanan ke masjid gitu misalnya, di pinggir jalan ada orang lagi ngobrol, itu Imam Asy-Syafi'i bisa ingat loh isi pembicaraan orang-orang di pinggir jalan itu. Makanya kenapa beliau kalau lagi perjalanan ke masjid itu telinganya ditutup biar nggak dengar suara orang-orang yang ngobrol di pinggir jalan terus mengganggu apa yang perlu diingat gitu. Ini kan nggak penting ya
ya orang ngobrol, orang gibah pada pinggir jalan, bisa ingat gitu, saking kuatnya ingatan beliau. Zaman dulu belum ada headset sih ya, jadi ditutup gitu lah sama Imam Syafi'i. Nah teman-teman kan udah dijelasin sama dosennya berkali-kali, udah sambil baca buku, masih nggak ingat gitu, habis itu masih nggak nyatet juga, itu kan sungguh terlalu ya teman-teman. Tuh makanya catet ya. Tuh, terus yang terakhir, mempersiapkan untuk esok hari ya, ada kehidupan kita di hari setelah hari ini. Maka penting bagi kita untuk memastikan setiap kegiatan yang kita lakukan hari ini itu berdampak untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Jadi ketika teman-teman melakukan ini, sebentar, ini efeknya apa ya ntar kalau aku di akhirat kalau lakuin ini, bener nggak? Ini halal nggak? Ini boleh nggak dilakukan? Pengen, ditembak orang nih, ditembak, maksudnya kayak pacaran gitu kan, ada yang ditembak, gimana ya, terima nggak ya, langsung ingat, ini ada hubungannya nggak ya dengan kehidupan saya di akhirat nanti? Apa yang terjadi kalau saya memilih pilihan ini? Kira-kira efeknya apa nanti buat kehidupan saya di akhirat? Jadi semuanya itu pikirannya tuh long lasting gitu loh teman-teman. Itu insya Allah kalau teman-teman kepikirannya itu menghubungkan dengan kehidupan di akhirat, itu kayak nggak ada orang yang berakhlak nggak baik teman-teman. Karena dia berpikir ini tuh semua diperhitungkan ntar di akhirat. Nggak ada orang yang berkegiatan nggak bermanfaat. Gabut itu nggak ada. Gabutnya pun terencana gitu ya teman-teman. Tuh, jadi penting teman-teman mengingat, dan ini sudah Allah highlight gitu ya, bahwa ada hari esok yang akan kita songsong sebagai seorang muslim. Tuh. Oke. Next. Nah, sekarang gimana nih Mbak time management in practice? Nah, sekarang gimana nih Mbak kita dalam mengimplikasikan time management tadi dalam kehidupan kita? Yang pertama, teman-teman penting banget punya tujuan yang jelas. Teman-teman nih kuliah nih tujuannya mau ngapain, ya kan? Teman-teman itu akan mempengaruhi prioritas teman-teman. Jadi misalnya nih, aku tuh kuliah tuh tujuan utamanya akademik Mbak, atau aku tujuan utama kuliah itu mau nyari jodoh, atau mau nyari apa, itu akan mempengaruhi prioritas teman-teman loh. Misalnya, ketika terjadi jadwal kuliah bentrok dengan jadwal organisasi, aku mau milih yang mana, itu kan tergantung tujuan teman-teman. Kuliah itu tujuan utamanya yang mana. Jadi itu akan mempengaruhi kemampuan teman-teman dalam membuat keputusan. Yang jadi bingung kalau teman-teman gak punya tujuan, akhirnya bingung, mau pilih yang mana ya? Yang mana yang prioritas, nggak ngerti kan. Nah itu dia, makanya penting punya tujuan. Dan Islam itu agama yang sangat concern terhadap tujuan. Itulah kenapa setiap ibadah itu harus dimulai dengan apa teman-teman? Biar sah, ibadahnya biar sah. Dimulai dengan niat, ya kan teman-teman? Niat, kan teman-teman sholat nggak pakai niat nggak sah sholatnya. Karena apa? Semua amal itu tergantung niatnya kan. Innamal a'malu binniyat, tergantung niatnya apa gitu. Jadi itu tuh Islam nge-highlight betapa pentingnya niat. Niat itu apa sih? Tujuan. Kan teman-teman kok sholat menyampaikan tujuannya, ya Allah ini aku sholat apa? Tujuannya teman-teman sedang melaksanakan sholat apa? Oh sholat duhur. Iya, berapa prosedurnya di dalamnya gimana nih? Oh berisi 4 rakaat. Aku menghadap kiblat dan sebagainya. Kita juga membahas prosedur loh di niat itu. Jadi ketika teman-teman punya niat, punya tujuan, itu teman-teman akan bisa punya plan teman-teman. Punya rencana. Ya kayak tadi teman-teman nyebutin, aku niat sholat duhur. Iya duhur, terus duhurnya gimana kan gitu. 4 rakaat. Komposisinya dia 4 rakaat. Terus menghadap kiblat, dan ini karena Allah gitu kan. Ya sama teman-teman, tujuannya misalnya akademik, tujuan utamanya akademik, tujuan kedua pengen organisasi, tujuan ketiga pengen prestasi, tujuan keempat pengen apa. Ya terus gimana kalau tujuan kamu banyak, itu harus punya plan. Oh kalau begitu aku habis kuliah terus aku ikut organisasi, terus kapan dong berprestasinya? Oh kalau gitu jam segini aku bikin project, jam segini aku bikin kayak gitu. Itulah pentingnya punya goals. Teman-teman akan punya rencana. Kalau nggak punya goals, bingung mau bikin rencana apa. Dan tadi ya teman-teman, ketika punya goals, teman-teman bisa memprioritaskan mana yang harus dipilih ya. Tuh. Dan punya rencana tadi. Nah, know your why ini sama ya, tujuan. Makanya seorang muslim itu harus memastikan setiap aktivitasnya itu punya tujuan. Teman-teman minum, tujuannya apa? Untuk mengatasi haus. Kan ada tujuannya. Habis itu teman-teman, kamu ngapain sih? Lagi scroll Twitter nih, tujuannya apa? Ya scroll aja. Nah itu namanya tanpa tujuan teman-teman. Kalau teman-teman tujuannya misalnya, oh aku lagi scroll Twitter, aku lagi ini, tujuannya mau mencari inspirasi judul penelitian misalnya. Kayak temannya Mbak Birul tuh ada, dia jurusan, lupa deh Mbak Birul,
dia di jurusan IT gitu pas kuliah di Edinburgh. Jadi dia bikin disertasi tentang Twitter war. Nah, jadi kan ada ya teman-teman perang Twitter itu kan siapa, ternyata itu bisa di mapping gitu. Jadi tiap hari dia kerjaannya update Twitter terus. Tapi itu bertujuan gitu, menghasilkan data gitu. Nah, itu kan ada tujuan yang jelas. Nah, dengan kalau setiap kegiatan kita itu dipimpin tujuan yang jelas, akhirnya kita akan fokus dalam berkegiatan itu, dan kegiatan itu kita fokuskan untuk mencapai tujuan kita, teman-teman. Teman-teman lagi makan, tujuannya apa? Tujuannya kan memastikan makanan itu masuk ke dalam perut, kitanya jadi kenyang. Lah, jadi teman-teman akhirnya fokus makan. Tapi kalau teman-teman tujuan makannya nggak jelas, teman-teman makan sambil main HP, sambil apa, akhirnya nggak selesai-selesai. Perasaan kamu makan dari 30 menit yang lalu deh, gue nggak selesai-selesai. Ya karena tujuannya nggak jelas, campur-campur gitu loh teman-teman. Tuh ya, penting fokus tadi ya, blackout distraction. Ini banyak banget mahasiswa yang curhat ke Mbak Birul yang kayak, aduh Mbak, saya tuh susah gitu untuk memaintenance fokus. Emang fokus itu salah satu kemampuan ini ya teman-teman, kemampuan otak yang luar biasa gitu. Dan otak kita itu sebenarnya teman-teman sudah Allah kasih, sebentar ya teman-teman, saya mau nge-charge ini, mau wassalam. Sudah Allah kasih kemampuan buat fokus. Makanya kenapa kalau teman-teman misalnya nih lagi di pasar atau enggak lagi di mall, terus lagi ngobrol sama temennya, itu kan sebenarnya lagi ada suara banyak banget. Di mall itu kan ada suara musik-musik, terus habis itu ada suara pedagang, habis itu ada suara teman-teman yang lagi ngobrol sama temennya gitu. Tapi kok kita bisa fokus sih mendengarkan suara teman kita? Nah, itu kemampuan otak kita untuk memfokuskan mana suara mana yang kita prioritaskan. Jadi sebenarnya sama Allah otak kita itu sudah dikasih kemampuan untuk fokus, teman-teman. Nah, cuman ya tadi kadang-kadang kita sendiri yang tidak memfokuskan otak kita. Contohnya tadi lagi berkegiatan makan kok sambil main HP. Nah, itu jadi nggak fokus. Akhirnya salah masukin makanannya kemana gitu kan. Nah, itu ya Allah salah, maaf gitu kan. Nah, kayak gitu. Lagi masak sambil apa gitu kan. Nah, akhirnya tadi nggak fokus itu ya. Kemudian disiplin. Ini juga penting. Banyak banget mahasiswa yang udah punya target, banyak banget tapi nggak disiplin. Ya sama aja, itu nggak terlaksana ya teman-teman. Penting ketika teman-teman punya target itu disiplin. Teman-teman baca buku ini deh, bagus banget. Sebentar, biar hilangin backgroundnya ya, biar teman-teman kelihatan. Gimana caranya ya, sebentar. Tapi Mbak Bira harus stop share dulu kalau hilangin background. Jadi sebentar, biar teman-teman bisa lihat bukunya. Caranya, oh ya, nah jadi ini nih teman-teman, kelihatan nggak bukunya? Bukunya judulnya adalah Dunia Hugeng, bagus nih. Jadi ini Hugeng ini adalah polisi paling jujur di Indonesia. Jadi kata Gus Dur itu cuma ada 3 polisi yang jujur di Indonesia. Yang pertama polisi tidur, yang kedua patung polisi, yang ketiga Hugeng. Nah itu beliau emang bagus banget. Mbak Birul baru banget baca karena Mbak Birul nggak terlalu tahu, kirain Mbak Birul ini tuh kayak cuma legenda gitu awalnya, tapi ternyata beneran ada. Beliau itu Kapolri Indonesia yang pertama, dan itu bagus banget disiplinnya beliau. Itu Mbak Birul sampai nangis baca ini. Ya Allah, pantes. Maksudnya ternyata untuk mempertahankan sikap disiplin itu nggak mudah loh teman-teman. Jadi untuk kita tetap konsisten dengan disiplin kita. Kayak teman-teman punya target jam 3 nanti mau ke perpustakaan, tapi ternyata diajakin teman macam-macam, itu kan susah ya untuk istiqomah dalam kedisiplinan kita. Contoh disiplin tuh kayak gini. Waktu itu Mbak Birul punya target ya. Mbak Birul punya target nikah usia 23. Itu artinya Mbak Birul udah selesai profesi. Karena Mbak Birul lulus S1 itu usia 21 setengah apa berapa gitu. Tapi kan Mbak Birul lanjut profesi hampir 2 tahun ya teman-teman, karena jurusan kesehatan. Nah jadi Mbak Birul punya target usia segitu. Lah sebelum usia itu mau ada orang yang ta'aruf kek, mau ada orang yang gimana, ya harus disiplin. Jangan apa-apa nikah dulu aja ya, apa gimana ya, ya Mbak Birul disiplin. Mohon maaf, terima kasih banyak sudah berniat bagus ke saya untuk ta'aruf. Tapi maaf, deadline saya untuk ta'aruf itu nanti setelah saya selesai skripsi, setelah saya selesai wisuda. Saya deadline wisudanya itu tanggal segini. Rencananya saya sekarang sudah ngambil data. Tanggal segini nanti saya wisuda. Nanti kalau Anda emang sungguh-sungguh silahkan datang ke rumah saya setelah saya wisuda. Ya udah, jadi kita fokus disiplin dengan target kita gitu loh teman-teman. Jangan terus ini akhi-akhi yang ini nih, presiden BEM nih, gimana ya kalau ditolak ntar ya kan kita nggak menolak, kita cuma ngasih tahu bahwa kita juga punya target hidup gitu, dan kita juga punya prioritas gitu. Maaf, saya sekarang sedang fokus ini. Jadi kalau Anda emang serius silahkan, tapi nanti tanggal segini setelah saya selesai ini, kan gitu.
Itu namanya teman-teman berusaha disiplin dengan peraturan yang telah teman-teman buat pada diri sendiri. Ya, itu nggak mudah loh teman-teman, serius nggak mudah. Ini aduh mapres yang datang gitu kan, masa paling kerennya di Bengkulu, Universitas Bengkulu, terus aduh gimana dong, masa yang lain aja ini, aduh langsung goncang, akhirnya skripsinya nggak selesai dan sebagainya karena gagal fokus. Itu banyak terjadi ya teman-teman. Makanya penting banget buat teman-teman disiplin dengan apa-apa yang telah ditargetkan tuh. Terus habis itu learn to say no, kayak Mbak Bir tadi kan sebenarnya learn to say no ya, kayak aduh maaf gitu kan, learn to say no. Sebenarnya kan kayak aduh ini ya Allah, ini orang yang diidam-idamkan seluruh warga negara Universitas Bengkulu misalnya gitu kan, ngedatengin saya dong, gimana dong kan gitu kan. Aduh, gimana ya, aduh gimana, apa kita terima dulu aja ya, apa gimana kan gitu. Nah jadi akhirnya ya udah learn to say no. Maaf, saya sebenarnya sangat appreciate, tapi ya gimana, saya lagi seperti ini, nanti silahkan begini. Tuh belajar to say no. Sama kayak misalnya teman-teman di organisasi, teman-teman diamanai macam-macam, lagi nggak bisa, bilang kalau emang nggak bisa. Maaf kak, itu saya inget banget waktu itu saya jadi panitia setelah jadi mahasiswa berprestasi UGM. Tahun berikutnya saya jadi tim yang menyeleksi angkatan berikutnya untuk jadi mahasiswa berprestasi UGM. Itu ada salah satu mahasiswa yang keren banget, menurut Mbak Birul dia kandidat yang bagus nih untuk tahun berikutnya. Terus Mbak Birul kan WA dia kan, kamu bisa nggak, kita pilih nih lewat close recruitment karena kamu emang keren banget, saya udah baca CV-nya, kamu berpotensi untuk jadi mahasiswa berprestasi UGM nanti ikut seleksinya ya gitu. Maaf Birul, terima kasih banyak peluang yang sudah diberikan. Itu menjadi cita-citaku juga sebenarnya jadi mahasiswa berprestasi UGM. Tapi saat ini aku sudah memutuskan untuk fokus ke beasiswa S3-ku. Jadi doakan ya, semoga aku keterima di beasiswa S3. Dan dia beneran loh teman-teman, habis S1 langsung S3 yang pakai kuliah S2 paket sekalian jadi satu sama S3, dapat beasiswa presidential scholarship waktu itu. Jadi kayak oh ya, dia fokus, learn to say no gitu, bahwa aku punya prinsip, aku sedang punya target ini, meskipun ada tawaran yang menggiurkan, tapi ketika ini tidak berhubungan dengan targetku saat ini dan aku harus fokus dengan ini, dia learn to say no, dan itu terwujud gitu teman-teman. Jadi pas pengumuman mahasiswa berprestasi, pas dia keterima PhD ke Inggris tanpa S2, itu kayak Mbak Biru kayak oh wow, jadi dia bener-bener fokus dengan apa yang dicita-citakan. Kayak Mbak Biru congrats ya, untung kemarin kamu nggak milih menerima tawaranku untuk ikut seleksi mahasiswa berprestasi. Ternyata kamu punya pilihan lain dan kamu stick, disiplin dan fokus dengan pilihan itu dan you make it. Ya, jadi itu bagus ya teman-teman. Artinya teman-teman punya prinsip itu namanya. Ya, itu. Terus habis itu punya kalender, organizer ya. Jadi nanti saya tunjukin ya organizernya Mbak Biru seperti apa. Terus habis itu punya deadline. Ini sering banget nih mahasiswa, entar aja, kan deadline masih entar. Pokoknya kalau Mbak Biru kalau suka ngasih tugas ke mahasiswa tuh teman-teman nanti bisa dikumpulin ya pekan depan. Itu mahasiswanya ngerjainnya juga menjelang akhir pekan depan gitu kan teman-teman. Oh kan ini masih ntar lah, nanti masih bisa. Oh kamu santai banget bukannya ada tugas? Iya masih deadline ntar Sabtu kok, masih bisa lah dikerjain ntar gitu ya. Nah itu hati-hati yang suka entar-entarin gitu, karena dalam Islam itu kalau kita bisa kerjakan sekarang, kita kerjakan ya teman-teman. Tuh, self reflection penting ya, do a time audit. Mbak Biru biasanya do ini tiap malam ya. Jadi kayak oh hari ini tadi ngapain aja, udah dilakukan apa aja, apa yang belum dilakukan kayak gitu. Nah, terus habis itu ini nih ya, penting time management in practice. Lanjutannya tadi prioritas, teman-teman menentukan prioritas. Tadi teman-teman baru bisa menentukan prioritas kalau punya tujuan yang jelas. Schedule, punya jadwal ya. Jadi selain punya agenda, jadi agenda dan jadwal itu beda ya teman-teman. Kalau agenda itu teman-teman bisa misalnya gini nih, Ina bisa nggak kita ketemu tanggal misalnya 15 Januari 2022. Nah kalau teman-teman punya agenda, teman-teman bisa ngecek sebentar ya, aku cek agenda tanggal itu aku ada kegiatan belum, itu namanya agenda. Tapi kok jadwal kegiatan itu kayak dalam sehari gitu loh teman-teman. Oh hari ini aku mau gini. Nah itu Mbak Biru belajar banget dari dosen-dosen Mbak Biru pas kuliah di Inggris kemarin tentang ini nih teman-teman, scheduling dan agenda. Jadi kayak Mbak Biru kok mau bikin appointment sama dosen itu, pernah suatu hari ada teman Mbak Biru yang iseng banget. Jadi Mbak Biru tuh punya appointment sama dosen tanggal segini, jam segini. Tuh harus ada jamnya dan menit segini. Ada menitnya loh teman-teman. Nah itu benar-benar pintunya dosen itu baru dibukain di menit sesuai dengan appointmentnya. Sebelum itu Mbak Biru nunggu di depan pintunya. Nah dan itu benar-benar on time karena sebelumnya emang ada mahasiswa yang konsul gitu. Nah suatu hari Mbak Biru kan udah bikin appointment tuh jam, waktu itu lupa deh, sekitar jam 12 lebih berapa gitu.
Habis itu ketemulah sama dosen. Ada temennya Mbak Birul dong dari Itali, waktu itu bilang, Birul kamu besok mau ketemu dosen ya? Iya gitu. Boleh nggak aku ikut? Aku sekalian nih pengen nanya ini. Oh boleh, nggak apa-apa, ikut aja. Nah kalau di Indonesia gitu ya, boleh nggak apa-apa, ntar sekalian nanti kan nanya gitu kan. Habis itu kan udah kan di jamnya Mbak Birul kan tok 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 gitu kan. Oh ya masuk gitu. Oh kamu dengan Ana, kan namanya Ana. Oh iya iya Prof, ini saya sama Ana gitu. Ana maaf, bukannya saya nggak punya appointment sama kamu ya? Perasaan di jadwal saya, appointment saya sama kamu tuh besok pagi. Kenapa kamu bisa hadir sama Biru sekarang? Maaf Prof, saya sebenarnya cuma mau nanya dikit sih. Maaf, kita punya janji besok. Hari ini saya janjinya sama Birul. Itu luar biasa banget, kayak Biru kayak, oh maaf ya Prof ya, karena saya, aduh tadi saya ngizinin Ana ikut gitu. Maaf Birul, kita punya janji dan hari ini janji saya dengan kamu selama 10 menit. Maka saya punya janji dengan Ana besok. Ana bisa ketemu saya besok pagi. Maaf ya Ana, silahkan kamu nunggu di luar, kayak gitu. Terus kayak Mbak Biru kayak, oh wow, itu sesuatu yang luar biasa banget. Kayaknya nggak tahu deh itu bisa terjadi nggak di Indonesia ya, luar biasa banget tuh. Terus habis itu keeping to do list, jadi kayak kegiatan hari ini teman-teman ngapain aja, dan jangan lupa istirahat. Ingat teman-teman, tetap aja sehebat apapun teman-teman tetap manusia yang perlu tidur. Tidur itu penting ya teman-teman. Untuk apa? Karena saat tidur itu terjadi proses regenerasi sel-sel ya teman-teman. Kayak teman-teman sekarang kan dulu perasaan pas bayi kecil amat, sekarang udah segede ini. Kapan gedenya? Teman-teman tahu nggak? Kapan proses jari teman-teman memanjang? Kan nggak tahu. Tahu-tahu udah gede segini, dulu pernah kecil banget. Itu terjadinya saat teman-teman tidur. Bayangkan kalau teman-teman nggak tidur, nah itu tidak terjadi teman-teman. Nah permasalahannya kalau teman-teman kebanyakan tidur, nah itu tumbuhnya mekar kemana-mana, itu jadi masalah juga. Itulah kenapa bayi itu perlu tidur yang cukup, karena dia lagi masa pertumbuhan. Nah makanya bayi itu dikit-dikit tidur, bahkan sehari bisa tidur 18 jam ya teman-teman, karena dia emang lagi masa pertumbuhan. Nah kalau mahasiswa tidur sehari 18 jam, kamu mau tumbuh gimana lagi, kan gitu ya. Jadi tidur secukupnya, tapi tetap perlu tidur karena itu masa regenerasi sel dan juga masa apa teman-teman, masa storage memory. Jadi teman-teman hari ini berkegiatan apa, nanti bakal disimpan di otak itu kapan? Pas teman-teman tidur ya. Pas di tidur REM, tidur dalam, itu disimpan lah semua memori